Baik, saya akan melanjutkan bagian yang ketiga, yaitu tipologi bisnis syariah. Ada beberapa tipologi bisnis syariah, yaitu yang pertama, pegadaian syariah. Aran atau gadai adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Nah, barang yang ditahan itu harus memiliki nilai ekonomis sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Jadi gadai ini adalah semacam jaminan utang atau gadai. Untuk barang yang dapat digadaikan itu seperti perhiasan, kendaraan, barang elektronik, dan barang-barang lainnya yang memiliki nilai ekonomis. Kemudian yang kedua itu asuransi syariah. Nah, menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggungan hukum pada pihak ketiga yang mungkin ada di derita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Kemudian yang ketiga ada Baitul Mal wal Tamwil. Nah, BMT ini adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil untuk menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual, BMT ini memiliki dua fungsi, yaitu sebagai balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan Bait al-Mal wal al-Tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha bawah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan. Kemudian yang terakhir ada perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Nah, bank syariah sendiri merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam. Dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Selanjutnya bagian yang keempat, yaitu perdagangan dalam Islam. Nah, perdagangan atau jual beli dalam Islam itu merupakan kegiatan yang diperbolehkan. Nah, jual beli sendiri menurut bahasa Arab adalah al-bay, yang artinya adalah pertukaran atau mudalabah. Perdagangan dalam Islam ini adalah pertukaran suatu barang untuk mendapatkan barang yang lain atau juga untuk mendapatkan kepemilikan barang tersebut melalui sebuah kesepakatan. Nah, prinsip dasar yang ditetapkan dalam Islam mengenai perdagangan itu adalah tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Nah, dalam perdagangan, nilai timbang dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diperhatikan, seperti yang telah dijelaskan dalam surah Al-Mutaffifin ayat 2-7, yang artinya kecelakaan besarlah bagi orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi.
Tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijin. Nah, maksudnya itu dalam berdagang itu harus jujur, tidak boleh curang. Setiap ukuran dan harga harus sesuai dengan apa yang dijual. Kemudian ada beberapa hal yang terkait dengan perdagangan syariah, yaitu yang pertama, penjual harus berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen, sehingga konsumen akan merasa telah berbelanja sesuai syariah Islam, di mana konsumen tidak membeli barang sesuai keinginan tetapi menurut kebutuhan. Kedua, penjual menjalankan bisnisnya secara jujur, yakni kualitas barang yang dijual sesuai dengan harganya dan pembeli tidak dirangsang untuk membeli barang sebanyak-banyaknya. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.